kasih Tuhan, menyembah-Mu. Kami berdoa pada hari ini bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik, amat baik, sungguh baik. Mari sambil angkat tangan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, haleluya Tuhan. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Dia baik, oh Engkau baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap hari. Besar setiamu ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan. Renungkan kasih Tuhan atas setiap kita. Saudara yang di rumah-rumah, saudara yang dimanapun Anda berada, renungkan bahwa Dia baik buat saudara, buat setiap kita. Kasih-Nya tak berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu. Mari angkat tangan saudara. Ku mau memuji-Mu,
Mari angkat tangan sembahmu, Bapak Ibu Saudara di rumah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, Mau memuji, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hiaralabaya Shanda. Shabaralabaya Si. Sharalabaya Sande. Kiabaralabo. Haleluya. Shabaralabaya Ralabaya Si. Kinayaralabaya Sande. Kiaralabaya Rabo. Hiaralabaya Shande. Kinayaralabaya Rabo. Haleluya. Keralabaya Se. Hiaralabaya Si. Sharalabaya Su. Hiaralabaya Ralabaya Se. Sharalabaya Si. Haleluya. Hiaralabaya Ralabaya. Makasih Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Cuma Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami hormati, yang kami banggakan. Mari angkat tangan saudara di rumah-rumah sambil naikkan ini dari hatimu, dari dalaman hatimu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau yang layak layak, Tuhan, Kau yang layak. Kau layak Yes. Amin. disembah di Dalam dalam roh roh
Shalom saudara, apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik. Mari kita satu dalam doa. Rapaya sanda kala para. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, kasih anugerah-Mu yang besar atas kami Tuhan. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Kau tetap menyertai kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas kami. Kau senantiasa mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Kau mengubahkan setiap air mata menjadi mata air. Kau senantiasa memperbaharui hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami, sertai hamba-Mu, sertai kami semua Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah apa yang hamba boleh sampaikan semuanya berasal daripada-Mu, dan firman itu boleh menguatkan setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan berkata, karena aku percaya, aku berkata-kata. Demikian pula dengan saudara. Karena saudara percaya akan janji-janji Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan akan terjadi pada diri saudara semuanya. Pada saat yang baik ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Renew Day by Day atau diperbaharui hari demi hari. Ya, kalau saudara baca di 2 Korintus 1-13, saudara bisa melihat banyak kata-kata yang luar biasa yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Ada kata-kata dari gelap terbitlah terang, ada kata-kata sukacita meluap, ada kata-kata pelayan-pelayan perjanjian baru, ada juga kata-kata pencemaran jasmani dan rohani. Semua kata-kata yang indah yang berasal daripada Tuhan. Dan ada satu kata-kata yang tadi saya bilang di awal yang akan menjadi tema kita pada saat ini adalah diperbaharui hari demi hari. Renew day by day. Ada yang tahu di mana? Yes, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batin kami diperbaharui hari demi hari. Walaupun masalah silih berganti, walaupun kita kehilangan pekerjaan, walaupun kita belum mendapat pekerjaan, tapi roh kita, tapi jiwa kita, tapi tubuh kita senantiasa diperbaharui hari demi hari. Nah saudara, apa yang diperbaharui? Yang diperbaharui adalah hidup kita. Kehidupan lama kita menjadi baru saudara. Dan yang baru pun diperbaharui. Yang lama berupa apa? Yang lama berupa kehidupan, kebiasaan, emosi kita, kehidupan lama kita akan diperbaharui. Kita boleh mengingat sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menerima Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan menjadi manusia-manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Ini yang senantiasa diperbaharui saudaraku. Perubahan demi perubahan. Yang lama menjadi baru, yang baru diperbaharui. Ini berbicara mengenai proses, karena kekristenan adalah proses gitu ya. Saudara harus mengalami, dan saya juga mengalami hal itu. Bagaimana kita senantiasa harus diperbaharui. Perkara besarnya proses perubahan setiap kita berbeda-beda. Tapi mari kita buat komitmen untuk mau diperbaharui. Dengan apa saudara? Dengan pertama, dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, dimulai dari sekarang. Saya ulangi, proses diperbaharui hari demi hari dimulai dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, dimulai dari sekarang saudara. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa dengan tidak melakukan kesalahan yang sama.
kesalahan apapun yang saudara lakukan, Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 34, sadarlah, kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, setiap kita pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama sampai 2 kali, sampai 3 kali, sampai 4 kali. Untuk mengalami suatu perubahan itu, saudara, tinggalkan kesalahan itu. Saudara boleh bilang, saudara harus punya komitmen itu. Biarlah pada saat ini ketika firman dinyatakan, sadarlah saudara, tidak ada kata terlambat untuk melakukan pembaharuan. Mulai dari kita sendiri. Jadi mari sama-sama kita sadar, mari kita punya komitmen di hadapan Tuhan saat ini. Atas setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, kita punya janji sama Tuhan. Kita punya komitmen dengan Tuhan. Tidak mudah, ya tidak mudah. Tapi ketika saudara punya komitmen di hadapan Tuhan, ketika saat ini saudara mengaku di hadapan Tuhan, saudara mengangkat tangan bersama-sama dengan saya saat ini, Tuhan, bantu aku Tuhan Yesus. Oleh roh Allah yang kuat, oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, beri aku kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan demi kesalahan. Aku berjanji Tuhan saat ini untuk tidak melakukannya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percaya saudara, ketika saudara mengaku di hadapan Tuhan, saudara punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Ketika saudara mau melakukan hal yang sama, Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Jadi ingat itu saudara, jangan melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, untuk mengalami perubahan demi perubahan, untuk mengalami perubahan hari demi hari, saudara harus melakukan sekarang juga. Jangan sampai saudara tunggu sampai ada yang suka berkata, aku akan berubah kalau gitu. Aku akan berubah kalau aku sudah menikah. Aku akan berubah kalau aku sudah bekerja. Pada saat sudah bekerja akan lupa hal itu. Tapi biarlah pada siang hari ini kita sama-sama berkomitmen saudara. Kita akan melakukan perubahan demi perubahan ke arah kebaikan dimulai dari sekarang saudara. Kita boleh melihat suatu peristiwa yang ada di dalam Alkitab, yaitu di 2 Raja-Raja 7. Kejadian yang luar biasa pada saat itu ya saudara, ketika bangsa Samaria dikepung oleh bangsa Aram, mereka dikepung supaya tidak ada suplai makanan gitu. Jadi dikelilingi oleh bangsa Aram. Keadaan sangat menyedihkan, sehingga di situ dikatakan bahwa sampai dengan ada ibu-ibu yang berani barter anaknya, saling dimakan gitu ya. Suatu keadaan yang kalau sampai sekarang kita belum melihat gitu. Anak saya diberikan orang lain untuk dimakan dan anaknya dia dikasih saya untuk saya makan gitu. Suatu kondisi yang luar biasa susahnya saat itu. Saya tidak akan membahas ke situnya saudara. Tapi berhubungan dengan pembaharuan yang dilakukan hari demi hari adalah bagaimana kejadian peristiwa 4 orang kusta melakukan hal yang luar biasa saudara saat itu. Dalam Alkitab tidak disebutkan nama keempat orang itu. Hanya seorang yang kusta dikatakan. Saudara tahu bahwa saat itu orang kusta adalah orang yang dipinggirkan. Orang yang disingkirkan. Tapi saudara bisa lihat bagaimana mereka dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Karena mereka melakukan saat itu, ya kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka punya opsi gitu ya saudara. Ketika mereka tetap tinggal di tempatnya, di gerbang gitu ya saudara ya. Ketika mereka tetap tinggal di situ, konsekuensinya adalah mati. Ketika mau kembali ke istana, di dalam juga tidak ada makanan, mereka akan mati. Akhirnya mereka berunding, berempat itu, daripada kita mati sia-sia, mendingan lebih baik kita
ke perkemahan Aram. Siapa tahu di sana ada makanan. Saya rasa ini suatu perkara yang bukan direka-reka, tapi Tuhan rencanakan sesuatu yang luar biasa terjadi gitu ya. Singkat kata saudara, di dalam peristiwa itu ya, kalau saudara baca peristiwa yang boleh kita pelajari dan renungkan terus, bagaimana mereka di perjalanan mereka sampai dengan bangsa Aram itu mungkin langkah ke-4 langkah gitu, ke-8 langkah mereka itu menandakan seperti pasukan yang besar gitu ya. Di situ dikatakan si bangsa Aram itu seperti mendengar deru langkah beribu-ribu kuda gitu ya, sehingga mereka merasa gentar gitu. Mereka merasa ketakutan sampai mereka meninggalkan perkemahan. Dan ke-4 orang itu melangkah masuk ke perkemahan dan mereka melihat tidak ada bangsa Aram di situ, dan mereka makan sepuasnya, mereka bersuka cita. Tapi lihat saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang, tidak baik nih kita merasakan kebahagiaan sendiri. Dan mungkin di antara mereka berkata, ini harus kita segera laporkan ke istana. Segera. Mereka tidak menunggu lama saudara. Tidak menunggu sampai pagi. Karena mereka tahu gitu, mereka harus lakukan segera. Kalau tidak mereka lakukan, banyak yang kelaparan saudara. Dan kemungkinan bangsa Aram akan kembali lagi. Suatu tindakan yang langsung segera dilakukan. Akibatnya saudara, ketika mereka kembali, mereka membawa berita itu bahwa bangsa Aram sudah tidak ada, maka bangsa Samaria berbondong-bondong mengambil sisa-sisa makanan yang ada. Ada sikap yang kita pelajari saudara. Bagaimana mereka langsung melakukan tindakan saat itu juga. Karena itu saudara, untuk memperbaharui hari demi hari, kita tidak bisa menunggu waktunya lama gitu. Saudara harus mengambil keputusan, untuk saat ini juga aku mau berubah. Amin saudara. Saya yakin dan percaya saudara, setiap kita akan mempengaruhi orang lain. Setiap saudara, suami-suami akan berpengaruh ketika saudara berubah, mengalami perubahan. Skalanya boleh besar sekaligus saudara berubah, puji Tuhan. Tapi mulai dari hal-hal kecil, saudara berubah dalam mengikuti Tuhan. Saudara melakukan saat teduh, saudara membaca firman, dari hal-hal yang kecil, saudara akan membawa perubahan dalam keluarga saudara. Sebagai suami, membawa perubahan terhadap istrinya. Sebagai istri, memperbaharui kehidupan saudara, sehingga mempengaruhi suami saudara. Demikian pula seorang anak. Ketika seorang anak berubah, sekarang berubah, akan mempengaruhi orang tuamu. Demikian pun di mana saudara berada, pemimpin saudara. Ketika saudara berada sekarang, di saat saudara sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan atau kantor. Ketika saudara mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, memperbaharui diri saudara, saudara akan mempengaruhi anak buah saudara. Setiap kita mempengaruhi orang lain. Kita tidak hidup sendiri saudara. Dalam kekristenan tidak ada egois. Kita belajar dari peristiwa 4 orang kusta tadi saudara. Membawa dampak yang luar biasa ketika mereka mau berubah. Mereka tidak egois. Biar pada saat ini setiap kita mengamini bahwa kita mau berubah, mengalami pembaharuan hari demi hari. Saya akan tutup saudara dengan ayat yang ke-17 di 2 Korintus 4. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara,
dikatakan apa yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan ringan, saudara. Kita boleh mencari kemuliaan kekal, karena kemuliaan kekal itu melebihi segalanya, saudara. Di sini dikatakan tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, tapi hal-hal yang tidak kelihatan. Sesuatu makna yang besar, yang luar biasa dikatakan sini, yang tidak kelihatan. Di dunia ini adalah hal-hal yang kelihatan, tapi perkara kita adalah perkara-perkara nanti yang tidak kelihatan. Biarlah pada saat ini, mari saudara, saya dan saudara bersama-sama mengalami pembaruan demi hari, mengalami perubahan hari demi hari ke arah yang lebih baik. Karena kita diberkati untuk memberkati orang, karena kita diurapi untuk mengurapi orang lain, karena kita diselamatkan, karena kita akan menyelamatkan banyak orang. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shila patakala papa 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 papa. Ura patakana namanya sanda karapata papa 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 papa. Uriala patakala pala 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 pala. Jesus, Jesus. Hari ini hari yang terbaik bagi kami semua, Tuhan. Untuk kami punya komitmen yang baru di hadapan-Mu, Tuhan. Untuk kami senantiasa memperbaharui diri kami hari demi hari, Tuhan. Biarlah kami meninggalkan segala kehidupan lama kami, Tuhan Yesus. Kami menyongsong kehidupan yang baru bersama-Mu, Tuhan Yesus. Kami tinggalkan kehidupan lama kami, Tuhan Yesus. Siang hari ini, pada hari ini, Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami semua, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya tanpa Engkau. Urapi setiap kami, Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Urapi hamba-hamba-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kasih anugerah-Mu melimpah atas mereka, Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terbeban berat Engkau angkat, Tuhan Yesus. Engkau hibur mereka semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak Imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman
untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap para pemimpin kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu
Gembala kami Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan. Terima kasih buat para pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan, biar pengurapan Tuhan terus berlimpah-limpah atas setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan berikan tuntunan-Mu, supaya setiap kami boleh dibawa masuk dalam rencana Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir ini. Tuhan jagai lindungi hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kami ada di negeri ini, di Indonesia. Kami tahu Tuhan yang buat kami ada di negeri ini. Kami berdoa Tuhan, berkati negeri kami. Kami mau berkata, damailah Indonesia, amanlah negeri ini. Tuhan Engkau pulihkan keadaan bangsa ini. Biar yang sakit hari-hari ini mengalami kesembuhan. Dan ekonomi bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang besar. Karena ada Tuhan yang besar di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biar Tuhan terus pakai hamba-Mu, pengurapan Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Pakai dia lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu di dalam setiap keluarga demi keluarga. Di dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan Engkau campur tangan. Kami percaya tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh hati kami bersyukur karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri dan siapkan hati kita untuk menerima berkat lewat hamba-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.